Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tutorial cara men-setting mesin CNC turning, tetapi dengan menggunakan simulator SpanSoft. Nah, kita asumsikan mesin yang kita gunakan adalah mesin yang ada di lab, yakni Fanuc OIT. Kita buka dulu aplikasinya. Oke, proses yang pertama sama baik di simulator maupun di mesin aslinya. Kita harus rilis dulu tombol emergency-nya, kita aktifkan tombol edit softnya, lalu kita hapus dulu program-program yang sebelumnya itu sudah terinput ya. Kita klik di sini, kita empty, kemudian kita zero return dulu. Nah, bedanya kalau di simulator zero return itu kita klik jok lalu tekan tombol atau sumbu X dan sumbu Z. Tapi kalau di mesin Fanuc asli, di sana terdapat tombol yang berfungsi untuk zero return. Jadi tinggal diklik dulu sumbu X nya, lalu diklik home, lalu klik sumbu Z, lalu selesai. Nah, seperti itu perbedaannya. Kalau sudah kita masuk ke kalau sudah di zero return, kita masuk ke panel ini. Kita lihat di bagian relatif. Nah, di sini ini terdapat angka ya, angka U dan angka W, huruf U dan huruf W. Nah, dua huruf ini mewakili sumbu X ya, U nya ini mewakili sumbu X dan W nya ini mewakili sumbu Z. Nah, yang pertama kita harus nolkan dulu ya, mengoriginkan dulu kedua sumbu ini agar nilainya itu 0. Caranya adalah diklik dulu layarnya, lalu tekan huruf U, kita klik shift lalu U, kemudian diklik origin, maka nilai yang berwarna merah ini akan berubah menjadi 0. Sama halnya dengan yang U, kita klik shift lalu tekan tombol W gini, lalu kita originkan sehingga kedua sumbu sudah semuanya origin. Kalau sudah, kita masuk ke bagian offset setting, lalu kita masuk bagian offset, kita masuk bagian geom. Nah, di sini terdapat beberapa keterangan dari setiap alat potong yang digunakan ya. Jadi alat potong yang digunakan di mesin Fanuc di lab itu ada 4, yakni pahat untuk eksternal cutting tool saja. Nah, sedangkan 4 yang lain itu adalah internal cutting tool. Nah, tetapi yang internal cutting toolnya tidak terpasang sehingga kita harus menyesuaikan simulatornya dengan yang ada di mesin. Maka yang kita masukkan di sini adalah hanya yang ada saja, hanya tool yang ada di mesin saja. Nah, di mesin Fanuc di lab itu tool yang tersedia adalah tool nomor 1, tool nomor 3, nomor 5, dan nomor 7. Nah, sebelumnya kita men-setting setiap toolnya, kita nolkan dulu agar kita tahu dan paham bagaimana cara men-settingnya. Kita nolkan dulu input ya, kita arahkan lagi 0 input 0 input. Oke, dan seterusnya ganti lagi 0 input 0 input. Oke, sudah. Sekarang di bagian offset geom sudah 0 semua sumbu X dan sumbu Z nya. Kita masuk ke bagian work ya, offset di bagian work. Di sini kita harus nolkan dulu semuanya di bagian G54 ini dengan cara kita klik 0, kita input 0 input. Oke, sudah. Kita sudah berhasil men-setting mereset settingan sebelumnya menjadi settingan awal dari mesin. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memanggil benda kerja yang akan kita gunakan. Caranya, kalau di mesin asli Fanuc di bagian bawah lantai itu ada pijakan yang berfungsi untuk membuka dan menutup cekaman dari benda
yang dipasang pada spindle. Nah, oleh sebab itu kalau di mesin CNC langsung kita cukup ditekan saja di bagian pijakannya. Nah, kalau di simulator berbeda. Kalau di simulator kita harus memanggil langsung dengan cara stock size. Nah, sebelah sini katakanlah kita pakai yang diameter 25, kita edit dulu ini 25, panjangnya 120, ini diameternya kita buat 0. Kalau kita oke. Oke, benda kerja sudah terpasang. Kemudian apabila mesin kita katakanlah turretnya itu belum sesuai dengan yang ada di bengkel ya, katakanlah turretnya itu berbeda, cara mengaturnya di bagian sini CNC parameter ini show turretnya silakan diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kalau kita atur 4 ya, maka tool postnya ada 4 ya. Nah, kalau karena kita menyesuaikan yang ada di lab, Fanuc di lab, jumlah toolnya adalah 8, maka kita atur machine operationnya menjadi 8 position turret. Nah, seperti itu. Nah, yang terpasang nanti adalah tool nomor 1, nomor 3, nomor 5, dan nomor 7. Selanjutnya, setelah kita sesuaikan turretnya, kita harus memanggil setiap tool yang kita gunakan. Nah, di lab itu yang digunakan adalah yang pertama pahat untuk roughing. Ini klik 2 kali, pilih yang left ini, kemudian pilih yang sudutnya 55 karena kita yang di sana itu sudutnya 55. Untuk panjang dan keterangan ini tidak saya rubah, sesuaikan saja. Add turret to tool station number 1. Nah, seperti ini. Yang kedua adalah external cutting tool yang tipenya finishing ya, kita samakan LH juga, namun sudutnya lebih kecil, yakni 35. Add turret to station number 3, nomor 3. Kemudian masuk ke pahat untuk groove ya. Groove ini klik 2 kali, pilih yang ini, yang LH, bukan yang RH ya, LH. Kemudian yang ini lebarnya itu 2, yang ada di bengkel itu ada 2 mili. Kemudian kita add turret station number 5. Oke, sudah selesai. Kita masukkan pahat yang terakhir adalah pahat ulir, klik 2 kali. Ini tidak ada yang dirubah ya keterangannya. Kita add turret nomor 7. Sehingga ketika kita nanti memanggil pahatnya, yang dipanggil adalah pahat ini, pahat nomor 1, pahat nomor 3, pahat nomor 5, pahat nomor 7. Kemudian kita Nah, kalau sudah seperti ini, yang pertama adalah kita harus masuk ke bagian offset setting di bagian offset geom ya, bagian geom. Lalu kita atur, kita posisikan ke keterangan pada G001 atau pahat untuk nomor 1. Lalu kita rubah tampilannya menjadi 2D view agar mudah untuk diamati. Nah, seperti ini. Oke ya. Sekarang kita sudah masuk ke pahat nomor 1, ditandai dengan keterangan nomor 1 ini. Kemudian selanjutnya adalah kita harus memposisikan ini ke titik nolnya dari sumbu Z dan titik ujungnya dari diameter benda kerja. Oke. Kalau di mesin Fanuc kita tidak ada yang namanya rapid speed ya, jadi pakainya tombol manual seperti ini di bagian INC ya. Kemudian kita juga bisa pakai handle, nanti di bagian panel itu ada tulisannya handle gitu. Nah, karena di Swansoft ini tidak ada handle ya, ini biasanya kalau di sebelah sini itu ada handle, tapi di sini yang versi terbaru itu malah nggak ada, maka kita gunakan rapid position saja untuk mempersingkat waktu. Rapid position kita atur yang bagian sini ya, pojok bawah ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah, maka kita harus melihat actual position ini ya. Actual position ini sama dengan yang ada di posisi ini ya. Nah, ini min 375 di bagian relatif ya, min 375 min 472,954. Nah, kalau kita lihat di bagian offset, nah ini sama 375 472,954.
Nah, ini angka-angka di sumbu U dan sumbu W ini harus dimasukkan ke setiap sumbu nih, data di sumbu X, data di sumbu Z ya. Sehingga kita ketik saja di sini, kita tuliskan min 375 titik, lalu kita input gini, yang sumbu Z nya adalah W ini, min 472,954, kita input. Oke, seperti itu. Kalau sudah, kita zero return, kita kembalikan ke posisi awal. Tujuannya adalah agar posisi toolnya itu bebas untuk mengganti ke tool selanjutnya, sehingga tidak ada kemungkinan untuk menabrak cekam atau menabrak tile stock ya, kepala lepas. Oke, seperti itu. Kadang-kadang error ya, karena mungkin memang aplikasinya memang harus diperbarui, sehingga kadangkala ketika kita klik sedang berjalan itu biasanya langsung ke blank. Tapi sabar saja, biasanya bisa kembali. Oke, seperti ini. Sudah selesai, kembali ke zero return. Kita masuk ke bagian data pahat nomor 3 G003, sehingga kita harus mengganti toolsnya ini ke tools nomor 3. Nah, cara mengganti toolsnya kita tidak boleh pakai MDI ya, tapi kita harus mengganti menggunakan manual. Biasanya di mesin Fanuc itu di panelnya kita akan tersedia putaran yang menunjukkan tool yang mau kita ganti. Kita arahkan ke tool nomor 3, lalu kita klik saja, tekan tombolnya, nanti akan berganti toolnya. Kalau di simulator kita harus mengganti di bagian tool management sini. Gini, kita arahkan ke tool nomor 3 ini, lalu tinggal kita mount tool. Silahkan diperhatikan, ketika saya mount tool maka sudah berganti pahat nomor 3. Nah, kemudian ini kita posisikan ke titik sini ya, dengan cara yang sama, repeat position. Oke, silakan ini dimasukkan ke data pahat nomor 3, min 375 titik input, kemudian min 473,372, kemudian input. Nah, kalau sudah, kita zero return lagi. Oke, tunggu sampai prosesnya selesai, jangan diklik dulu nanti biar tidak ngeblank. Oke, ganti sumbu set. Oke, selesai. Kita ganti ke tools nomor 3. Caranya seperti tadi, tools nomor 5 kita arahkan ke tool nomor 5, kita klik mount tool ya. Silahkan diamati. Oke, sudah berganti, lalu kita posisikan ke repeat position. Oke, seperti itu. Kemudian kita arahkan ke data pahat nomor 5, kita tulis ulang data yang terdapat di actual position ini 359,6. Kita klik input, kemudian min 474 titik input, kemudian kita zero return lagi. Oke,
Oke, sudah sumbu setnya. Oke, sudah. Kita ganti ke tools nomor 7 atau yang terakhir. Ini kita klik mount tool. Oke, sudah berganti. Kita posisikan ke repeat position, lalu kita atur ke data pahat nomor 7 main 375 titik input, kemudian sumbu setnya main 475.5 input. Oke, sudah. Kita zero return lagi. Kita percepat saja. Nah, kalau sudah, kita harus mengisi di bagian work ya, data yang pada work pada posisi G54 ini kita harus mengisinya sesuai dengan parameter salah satu pahat yang kita gunakan. Nah, caranya adalah kita masuk ke MDI, lalu program, lalu MDI, ketikkan data pahat yang mau kita jadikan sebagai titik referensi. Katakanlah saya ingin menggunakan data pahat nomor 1 saja. Kita panggil dulu pahatnya T0101 EOB insert, lalu kita tulis katakanlah M3 S200, kita putar dulu spindlenya 200 rpm, kemudian kita posisikan pahatnya ke titik bebas dulu ya. Kita perkirakan saja, kita perkirakan sekiranya di koordinat tersebut pahatnya tidak menabrak pada benda kerja. Nah, kita buat Z-nya dulu G0, Z-nya 100 mungkin ya, 100 itu masih di depannya benda kerja sini Z-nya. Kemudian EOB, titik EOB insert, lalu G0 lagi, kita tulis X-nya adalah 50 ya, jadi di atasnya benda kerja sini Mas ya. Kemudian titik EOB insert ya, kita pakai single block saja biar kita bisa paham letaknya satu persatu. Oke, sebentar, baterai low. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke MDI, semua programnya sudah kita panggil ya. Oke, toolnya nomor 1, kita putar RPM nya 200, kita posisikan sumbunya di Z100, X nya 50. Kita langsung ke cycle start. Oke, satu blok baris selesai. Oke, baris kedua selesai, baris ketiga, baris keempat selesai. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai seperti ini, kita harus memposisikan toolsnya ini tepat di titik nolnya sumbu set dan titik nolnya dari diameter benda kerja. Caranya kita buat manual saja pakai ini. Nah, kalau kayak gini kita tidak boleh pakai repeat position ya, kita pakainya harus yang ini. Kayak gini, kita sumbu setnya dulu, zoom. Oke, kita perkecil.
isikan angka koordinatnya tadi kita isi ke bagian offset geom. Nah, kalau yang ini kita masukkan datanya, Z nya ini 0. Maka kita tulis saja, kita ketik Z 0 titik ya, lalu kita tekan measure. Nah, seperti itu. Kemudian kita arahkan ke sumbu X. Nah, X nya ini kita isikan data diameter dari benda kerja yang kita gunakan tadi. Nah, karena tadi kita menggunakan diameter 25, maka kita tekan saja X 25 titik, kita measure. Nah, seperti itu. Sehingga data di sini akan muncul X nya itu min 25, Z nya 0. Kalau sudah, kita coba kita zero return dulu ya, kita zero return dulu biar cepat. Kita pakai program saja gini, UDI G28 U0 titik OB insert G28 W0 titik OB insert M5 OB insert. Nah, seperti ini kita oke, sudah kembali lagi. Nah, sudah, kita play lagi, program selesai. Nah, selanjutnya agar kita mengetahui apakah pahat yang kita setting tadi sudah benar posisinya, kita coba panggil menggunakan program. Nah, misalnya kita pengen memastikan pahat nomor 3 itu benar settingannya, kita panggil saja T0303 EOB insert, lalu M3 S1000 mungkin ya, biar kalian puas. Lalu G0 Z nya dulu ya, Z nya adalah 0 EOB insert G0, X nya 25 atau sesuai dengan diameternya yang kita atur tadi. Oke, seperti itu. Kemudian mungkin langsung M5 ya, agar spindle-nya mati. Gini, EOB insert. Nah, kita play saja langsung. Tetap pakai single block biar kita tahu setiap pergerakan masing-masing baris ya, seperti ini. Kita arahkan ke backup dulu, kita langsung play. Oke, sudah berganti ke pahat nomor 3. Oke, baris kedua sudah selesai, baris ketiga sudah selesai, baris keempat sudah selesai. Oke, seperti itu. Oke, Pak, kalau misalkan kita pengen coba mengeksekusi, apakah bisa? Bisa. Oke, contohnya gini, kita buat saja seperti ini. Kita kembalikan ke G28 ya, G28 U0 titik EOB insert G28 W0 titik EOB insert, lalu kita ganti pahat nomor 1 T0101 EOB insert. Kemudian kita putar M3 S nya 500 EOB insert, kita posisikan G0 ya, Z nya 0 titik EOB insert, G0 lagi, X nya 25 titik EOB insert, lalu kita makankan ya, kita makankan pahatnya G1 ya, kalau memakan berarti G1, lalu kita majukan X nya katakanlah 24 ya, 24 gini titik EOB insert. Lalu nah ini ya, kalau G1 kita harus menggunakan F ya, kita harus memasukkan F nya dulu, F nya katakanlah 0,25 gini, bukan 0,0.25 gini, insert. Setelah itu kita tetap G1 ya, kita langsung ke Z nya, Z nya katakanlah kita mau memakan sejauh 50 min 50 titik EOB insert. Kemudian kita kembalikan lagi G0 X25 titik EOB insert, lalu G1 kita masukkan diameternya X nya 20
M3 gini, titik EOB insert, lalu kita masukkan ini F nya 0,25 insert, kemudian G1 tetap G1 ya, nggak usah ditulis, Z nya min 40 titik EOB insert. Kemudian kita kembalikan, kita coba ini bukan X25 ya, 23 ya, mungkin 22 biar kelihatan X22 titik, kita alter ini. Oke, langsung setelah selesai kita langsung G28, sumbunya U dulu, U0 titik EOB insert, G28 W0 titik EOB insert, lalu M5 M30 EOB insert. Oke, sudah ada 13 baris ya, kita arahkan ke atas dulu, lalu kita coba play. Oke, pakainya single block biar kita tahu satu baris itu pergerakannya seperti apa. Oke, seperti ini, kita arahkan ke baris pertama, kita play, cycle start. Oke, kembali, kita zoom dulu gini. Oke, kembali ke titik referensi awal, lalu kita play lagi. Oke, sudah berganti ke pahat nomor 1. Oke, berputar sesuai dengan RPM 500. Oke, kembali ke posisi gerak bebas tanpa penghakanan ke Z nya 0. Oke, sudah ke posisi 0, lalu menginjak ke baris nomor 60 G1. Oke, sudah masuk ke G1, kita zoom saja. Oke, sudah ada tanda maju ya, kita play lagi. Sudah selesai, kita play lagi. Oke, kita play lagi. Oke, oh ya, ini tadi belum dikembalikan ya Z nya, lupa. Oke, kalau lupa kita teruskan saja lagi. Nah, kalau ini salah ya, berarti salah. Nah, karena kita pakainya MDI, kalau pakai MDI kita tidak bisa menyimpan programnya, sehingga kalau ada kesalahan ya kita harus menulis ulang dari awal tadi. Nah, itu kekurangannya pakai MDI. Kalau kita input pakai dir ya, membuat program baru, dia nanti bisa kita edit kapan. Nah, kalau kayak gini mungkin nggak bisa kita edit. Kita coba mengedit ketika dia masih berjalan ya. Ini kalau misalkan di mesin itu nggak bisa. Ini oke, seperti ini G0 X25, ini harusnya Z0 insert begini. Kita ulang ke posisi awal. Oke, seperti ini. Silakan nanti dicoba sendiri programnya. Kalau sudah kayak gini kita reset saja. Kalau reset, semua program MDI tadi hilang. Nah, cara untuk biar kita itu bisa mengedit kapanpun bagaimana, kita harus nulisnya itu di notepad ya. Pakai notepad ini, kita new. Nah, kita tulis programnya seperti ini. Kita tidak usah pakai N1020 ya, biar lebih cepat. Kita panggil toolnya nomor 1 T gini, T0101 EOB insert, lalu M3S 500 EOB insert, lalu G0, kemudian Z nya 0 titik EOB insert, G0,
X-nya 25, titik EOB insert, lalu G1, kemudian kita tulis X-nya adalah 23 mungkin ya. Jadi makannya 1 mili. 23 titik EOB insert, lalu tetap G1 sehingga Z saja. Z-nya kita buat min 50 titik EOB insert, lalu G0 lagi gini. G0 X-nya 25 gini, titik EOB insert, lalu G0 bukan ya tetap G0, Z-nya sama dengan 0 titik EOB insert, lalu G1 lagi, kemudian X-nya katakanlah 22 gini, titik EOB insert, lalu Z-nya min 40 ya, 40 biar ada min 30 saja biar ada perbedaan gini. EOB insert. Kalau sudah kita posisikan ke tetap G1 ya, tetap G1, kita pakainya yang X-nya 25 ini titik EOB insert, lalu G28 U0 titik EOB insert, G28 W0 titik EOB insert. Ini M5, M9, M30 saja, kan tidak ada bulan tadi. Ini EOB insert. Nah, yang kurang apa? Yang kurang itu di bagian G1 ya. Di sini harus ada F 0,25 gini. Komanya pakai titik ya, bukan pakai koma. Nah, ini kita kopikan masuk ke bagian bawah. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita save saja. Kita masukkan ke program Swansoft turning ya. Contoh turning. Ini contoh turning gini. Kita tulis T0101 nggak apa-apa. Oke. Kalau sudah, kita close saja. Kita masuk ke bagian nih, edit dulu, lalu program, lalu dir. Kita tuliskan program yang belum ada di sini. Nah, ini kan 00016 0017 belum ada. Kita tulis saja O0017. Kita arahkan ke kanan gini. Kemudian kita tulis EOB dulu, kita insert ya, biar muncul nomor programnya ini. Kalau sudah, kita open ya, open. Biasanya kalau kita klik open, nanti harus kita simpan dulu. Nah, kayak gini, kita select all, kita simpan, kita buka di program tadi, contoh turning. Kita simpan dengan kode program nomor 1 gini aja. Oke, save. Satu save, satu save. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita open ya, open. Nah, ini jangan pilih yang project ya, ini pilihnya all file. Kita buka file notepad tadi, nah, kita open. Nah, seperti ini ya. Kalau kita zoom, datanya seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita ganti saja benda kerjanya biar lebih bagus. Ini kita edit. Oke. Nah, seperti ini. Tinggal kita pilih auto ya. Kalau sudah, kita play. Single blocknya kita aktifkan biar tahu per barisnya seperti apa pergerakannya. Klik oke. Oke, part nomor 1. Oke. Kita zoom dulu biar kelihatan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ke atas, kembali ke titik bebas, referensi, maju. Oke. Nah, ini zoom lagi. Hasilnya benda kerjanya seperti ini. Kalau kita lihat dalam bentuk 3 dimensi, benda kerjanya seperti ini.
Nah, seperti itu ya cara setting di mesin CNC aslinya Fanuc yang ada di lab, sehingga kita nanti harus bisa menyesuaikan bagaimana di simulasi, bagaimana di mesin asli. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebih mohon maaf. Silakan belajar mandiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.